Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayati. Saya adalah motivator magang yang sekarang ditempatkan magang di Bimba AIUEO cabang Pasar Minggu. Hari ini adalah hari kedua saya, yang dimana saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan pada SOP magang Bimba AIUEO yang terdapat pada SOP tersebut. Jadi saya akan menjawab pertanyaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita lanjut ke pertanyaan pertama pada bagian A. Oke, pertanyaan yang pertama bagian A adalah apa pengertian dari individual system? Oke, individual system itu adalah suatu proses yang berpusat pada anak, yang dimana anak ini menjadi subjek belajar yang dilakukan sesuai dengan keinginan masing-masing anak itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagian A ini adalah mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Kenapa ya? Betul, karena setiap anak itu unik. Yang dimana udah unik nih, pasti setiap anak itu punya minat, punya kemampuan, punya gaya belajar yang gak sama dengan yang lain. Atau yang unik, berarti caranya itu berbeda-beda. Anak satu dengan anak yang lainnya pasti berbeda. Lalu, kita masuk ke pertanyaan 3 bagian A, yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual system? Tentu saja, tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung aja, tapi kita lakukan secara bertahap. Lalu pertanyaan keempat dari bagian A ini adalah, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing, tentu saja. Jadi, sebutkan apa peran guru dan murid. Oke, untuk pertama kita bahas guru. Di mana guru dalam metode individual system ini berperan sebagai motivator. Nah, kalau motivator, pasti guru itu memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Sementara anak atau murid di sini sebagai subjek belajar yang memiliki peran aktif dalam proses bermain dan belajarnya. Ya, dimana anak yang aktif nih, kita sebagai guru cuma sebagai motivator aja gitu, atau fasilitator dengan memberikan motivasi dan aspirasi kepada anak itu sendiri. Lalu, apa sih perbedaan dari metode individual sistem dengan klasikal? Tentu saja ya, karena namanya saja sudah beda. Kita lihat dari fokus pendekatannya dulu, atau fokus pembelajarannya. Yang dimana kalau individual system ini berfokus pada anak, yang dimana anak lebih aktif daripada guru. Gurunya itu pasif. Sementara kalau di klasikal, semua berpusat pada guru, yang dimana guru yang menerangkan, guru juga yang mencari tahu gitu. Jadi anak sekedar mendengarkan saja, atau anak yang pasif. Lalu yang kita lihat dari aspek selanjutnya adalah dari pendekatannya, yang dimana di individual system ini tentu saja anak yang berperan aktif sesuai dengan kemampuan dan minat anak itu sendiri. Jadi kita cuma sebagai fasilitator atau motivator aja yang ngeliatin dia ini bener gak ya jalannya seperti ini, bener gak ya langkahnya seperti ini gitu. Sementara dalam klasikal, ini tuh anak itu kita anggap sama rata gitu. Kita anggap seragam. Kalau anak satu bisa A, ya anak kedua juga bisa A gitu. Jadi walaupun si B-nya ini masih belum bisa gitu, tetap aja kita samakan. Misalnya si A belajarnya baru 1 tambah 1, sementara si B udah 5 tambah 6 gitu, udah metode menyimpan. Nah itu klasikal itu mau gak mau lanjut aja terus gitu. Lalu dapat disimpulkan juga ya, kalau di individual sistem ini yang dimana cocok untuk menggali potensi anak secara maksimal, karena kan kita ngelihat anak sendiri-sendiri ya, anaknya lebih aktif gitu daripada gurunya. Jadi di sini kita dapat menggali potensi anak secara maksimal. Sementara kalau di klasikal adalah lebih cocok untuk kelompok besar tapi kurang fleksibel terhadap kebutuhan setiap anak. Jadi ini kurang fleksibel. Kalau klasikal itu berarti untuk anak dalam kelompok besar aja, dan itu tidak memperhatikan bagian-bagian kecil dari anak itu tersendiri. Lalu pertanyaan A6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, ini kita kan juga harus punya caranya ya. Ada step by stepnya, ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tentu kita harus mengenal dan mempelajari karakter dari anak yang akan kita didik atau anak yang akan kita bimbing. Kita harus tahu dulu nih,
kita harus tak kenal dulu nih namanya siapa gitu, dan kita harus mempelajari nih karakter anak ini seperti apa ya. Jangan sampai kita nanti salah langkah untuk mendekatkan diri atau melihat potensi anak ini seperti apa. Lalu yang kedua, yaitu mencari tahu kesukaan anak. Ini adalah umpan biasanya. Kalau emang anaknya nggak mau belajar, bu guru aku nggak mau belajar dan segala macam, tapi anak itu suka terhadap sesuatu, kita bisa jadikan sesuatu ini sebagai reward nanti dia jika dia sudah melakukan apa yang kita minta gitu. Lalu yang ketiga, kita sebagai guru harus satu langkah lebih di depan anak. Karena itu termasuk salah satu antisipasi. Karena kita tidak tahu anak itu nanti akan berbuat apa, jadi kita harus satu langkah di depan anak. Lalu yang keempat, cara yang keempat, tentu saja kita harus memahami anak itu sendiri. Kita harus memahami bagaimana anak itu berperan aktif dalam kegiatannya itu sendiri. Lalu yang kelima, tentu saja kalau anak itu sudah melakukan sesuatu, jangan lupa diberikan reward. Jadi yang kelima itu adalah memberikan reward kepada anak yang akan kita didik atau anak yang kita bimbing, seperti itu. Lalu pertanyaan bagian A nomor 7, yaitu apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem. Jadi apa sih dampak yang akan terjadi kalau kita menggunakan metode individual system itu? Yaitu pasti pertama, anak akan merasa lebih aman dan merasa lebih nyaman saat belajar dengan kita. Lalu belajar pun juga terasa akan lebih efektif, sehingga tumbuh rasa kemandirian dan tanggung jawab dari anak itu sendiri. Itu adalah dampak positif dari metode individual system. Lalu apa dampak yang akan terjadi pula jika kita tidak menggunakan metode individual system itu? Yaitu pasti anak akan merasa tertekan dan tertinggal. Karena kan kita nggak tahu ya, setiap potensi anak itu berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu anak itu bisanya apa. Kalau emang kita tidak menggunakan individual system itu, pasti anak akan merasa tertinggal dari teman-temannya lain. Apalagi kalau dia untuk pemahamannya kurang gitu ya. Itu pasti anak akan merasa tertinggal. Lalu potensi tidak akan tergali maksimal. Karena kan ini kita dalam kelompok besar ya, tidak mungkin kita melihat anak satu-satu. Nah, jika tidak menggunakan teori atau metode individual system, kita nggak bisa menggali secara maksimal. Serta hal itu yang akan membuat minat dan semangat anak ini dalam belajar menurun. Oke, itu sudah pertanyaan A. Kita masuk ke bagian B, yang dimana pengertian yang B itu nomor 1 adalah pengertian dari variation skill. Jadi apa sih pengertian dari variation skill itu? Variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki sebagai motivator. Jadi kita sebagai motivator kita harus memiliki kemampuan dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Jadi biar pelajaran itu nggak monoton. Lalu pada pertanyaan nomor 2 pada bagian B adalah mengapa kegiatan anak harus divariasikan? Nah itu, kenapa ya harus divariasikan? Karena anak itu mempunyai rentang konsentrasi yang rendah, yang dimana konsentrasi itu pendek, sehingga anak itu mudah teralihkan dan cepat merasa bosan pada satu kegiatan. Makanya kita sebagai motivator harus memvariasikan banyak cara agar anak itu tidak cepat bosan dan tetap terus fokus, seperti itu. Lalu pertanyaan dari bagian B nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tentu banyak banget ya tujuannya pasti. Yang pertama adalah agar anak tidak merasa bosan. Lalu anak ini akan semakin tertarik dan bersemangat dalam kegiatan belajar sambil bermain ini. Lalu pertanyaan nomor 4 adalah sebutkan 3 aspek belajar, yang dimana aspek belajar ini mempunyai 3 bagian sendiri, yaitu ada kemampuan afektif, ya dimana kemampuan afektif ini berkaitan dengan hati dan perasaan. Lalu yang kedua ada kemampuan kognitif. Kognitif itu pasti kita tahu dengan kecerdasan ya, jadi ini berkaitan dengan otak. Sementara ada kemampuan psikomotorik, yang dimana psikomotorik ini pasti berhubungan dengan penggunaan anggota tubuh, yang dimana psikomotorik ini mempunyai 2 bagian lagi, yaitu ada psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Untuk pertanyaan nomor 6 bagian B, apa kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Kita bahas lagi di awal, kalau afektif itu adalah
berkaitan dengan hati dan perasaan. Tentu kita harus membangkitkan semangat anak ini loh. Gimana ya cara kita membangkitkannya? Yaitu bisa dengan bernyanyi, berdialog, ataupun mendongeng. Itu salah satu kegiatan secara afektif. Lalu untuk B6-nya sendiri adalah kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif. Kognitif itu berarti berhubungan dengan kecerdasan atau otak, yang dimana bisa nih kegiatannya kita buat membaca dan berhitung seperti itu. Lalu ketujuh ya, kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek psikomotorik. Psikomotorik itu kan tadi berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Lalu dibagi dua, ada psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Untuk psikomotorik kasar ini yaitu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah menangkap, melempar, dan menari. Itu kalau kasar ya, karena berhubungan dengan penggunaan anggota badan. Lalu kalau motorik halusnya itu bisa mewarnai, menarik garis, dan menulis. Lalu kita masuk ke bagian B8, yaitu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Kalau dari aspek afektif sendiri, yaitu dengan membangkitkan semangat tentunya ya, dengan cara bernyanyi lagu anak, bisa juga mendongeng atau bercerita, serta berdialog ringan dengan anak untuk sekedar menanyakan apa kabarnya hari ini. Seperti itu. Itu adalah suatu kegiatan dari aspek afektif. Lalu dari aspek kognitif, yang dimana ini merupakan kemampuan logika dan berpikir anak. Dengan bisa aja kita membaca modul atau apapun itu, kita bisa menarik kegiatan itu sebagai aspek kognitif. Lalu ada tebak-tebakan huruf dan tebak-tebakan kata dan juga berhitung. Itu termasuk salah satu kegiatan yang masuk dalam aspek kognitif. Lalu untuk aspek motorik, apa aja sih psikomotorik itu? Kalau motorik halus bisa mewarnai, menulis, menari tentu saja. Jika kasar mungkin bisa menari, melempar bola, mungkin jika memungkinkan. Oke, itu pertanyaan dari bagian B. Kita masuk ke pertanyaan bagian C. Pertanyaan bagian C yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yang dimana the law of effect ini adalah perilaku yang diikuti konsekuensi yang menyenangkan, yang cenderung akan diulang. Contohnya itu memberikan reward. Jika anak sudah melakukan sesuatu, kita beri reward, pasti dia akan mengulang sesuatu itu untuk mendapatkan reward. Sementara perilaku yang diikuti konsekuensi tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang. Jika salah satu contohnya adalah jika anak melakukan suatu kesalahan lalu kita marahi, pasti anak itu tidak akan melakukan kegiatan itu atau sesuatu itu lagi, karena konsekuensinya sudah dimarahi, seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jadi hukum latihan ini adalah semakin sering suatu hubungan stimulus respon dilakukan ataupun latihan itu, maka akan semakin kuat hubungannya. Sebaliknya, jika jarang dilatih, hubungan itu akan melemah. Bisa kita contohkan bahwa dalam proses belajar mengajar pasti ada berhitung, menulis, dan membaca. Jika membaca terus-terus diulang, pasti anak itu akan lancar membacanya. Jika berhitung itu terus diulang-ulang atau terus latihan, pasti akan cepat berhitungnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yang dimana hukum kesiapan ini adalah belajar akan berhasil jika setiap anak secara fisik dan mentalnya sudah siap. Jika belum siap, belajar tidak jadi efektif. Jadi kalau emang secara fisiknya sudah siap, secara mentalnya sudah siap, maka belajar itu akan terlaksana dengan efektif. Tapi jika mentalnya saja tidak siap, fisiknya tidak siap, maka pelajaran itu pun tidak efektif. Jadi itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di SOP magang ini pada hari kedua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.